Ya, baiklah, pada video ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi masih mengenai materi pada pertemuan pertama, yaitu mengenai pengantar himpunan ya. Terakhir kita akan membahas mengenai hukum De Morgan pada 3 buah himpunan ya, teorema yang berhubungan dengan hukum De Morgan pada 3 buah himpunan. Ya, sebelumnya kita ingat kembali ya bagaimana hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan ini sudah kalian pelajari khususnya pada mata kuliah pengantar dasar matematika ya, baik pada materi logika maupun pada materi himpunan ya. Pada materi logika, kalian ingat kembali bahwa hukum De Morgan dituliskan seperti ini ya. Dia berlaku untuk operasi logika baik disjungsi maupun konjungsi ya, seperti ini. Jadi kalau kita punya preposisi A atau B dinegasikan, maka hukum De Morgan menyatakan bahwa dia akan sama dengan atau ekuivalen dengan A negasi dan B negasi. Begitu juga kalau kita punya preposisi A dan B, kita negasikan, maka akan sama dengan negasi A atau negasi B. Ini hukum De Morgan. Ya, selalu ini berlaku dua arah bolak-balik. Kalau kita punya ini, berarti berlaku kanan. Ya, kalau kita punya yang di sebelah kanan, maka akan berlaku yang di sebelah kiri. Ya, jadi dia berlaku bolak-balik karena tandanya adalah sama dengan. Nah, sedangkan pada himpunan sebenarnya sama saja ya penerapannya, yang membedakan hanya penulisan notasi. Ya, notasinya saja yang berbeda. Jika pada logika notasinya atau ini dengan tanda tambah ya, maka pada himpunan atau ini kita menggunakan lambang union. Nah, begitu juga untuk dan kita menggunakan lambang irisan ya, sehingga kalau kita punya himpunan A gabungan B dikomplementkan, ingat kalau pada himpunan negasi ini setara dengan komplement ya. Nah, maka sama dengan A komplement diiriskan dengan B komplement. Sebaliknya kalau kita punya A irisan B dikomplementkan, itu akan sama dengan A komplement digabungkan dengan B komplement. Nah, ini hukum De Morgan ini sudah kalian pelajari di mata kuliah PDM. Nah, harapannya kalian mengingat kembali hukum De Morgan ini ya. Dan dia banyak dipakai ya, tidak hanya di PDM tapi juga di mata kuliah yang lain. Oke, kita kembali ke teorema ya, sebagaimana sudah diperlihatkan sebelumnya ya, hukum De Morgan ini untuk 3 himpunan dan dia itu melibatkan operasi gabungan, irisan dan juga komplement relatif atau selisih. Ya, di sini untuk mempersingkat penjelasan ya, komplement relatif di sini Ibu baca dengan selisih ya. Berarti teorema 1 yang I itu kalau kita baca jadi A selisih B gabungan C sama dengan A selisih B diiriskan dengan A selisih C. Yang kedua, A selisih B irisan C sama dengan A selisih B digabungkan dengan A selisih C. Nah, itu isi dari teorema 1 ya. Di mana De Morgannya akan terlihat pada pembuktian. Karena kalau kita punya teorema, maka pasti kita harus membuktikannya. Bagaimana pembuktiannya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pembuktian untuk bagian yang I ya. Nah, sebelum kita membuktikan, kita ingat kembali ketika kita punya teorema ya, yang pernyataannya itu dihubungkan dengan lambang ya, simbol sama dengan ya, yang menyatakan himpunan itu sama. Nah, kembali ke video awal, berarti kita harus berarti tanda sama dengan ini itu mengandung dua makna, yaitu himpunan yang kiri ini adalah subset ya dari himpunan yang di sebelah kanan, dan sebaliknya himpunan yang sebelah kanan ini adalah superset dari himpunan yang sebelah kiri. Berarti kita harus membuktikan dari dua buah arah.
Ya, dua arah, yaitu dari kiri ke kanan, kemudian kita buktikan dari kanan ke kiri. Atau kalau di PDM pada logika, sama dengan ini mewakili lambang apa biimplikasi. Ya, berarti kiri ke kanan berlaku, implikasinya kanan ke kiri juga berlaku. Nah, sehingga untuk pembuktian dari kiri ke kanan, di sini Ibu lambangkan dengan tanda bintang 1, ya. Tanda bintang 1. Ini juga sudah biasa ya kita pakai di mata kuliah PDM. Nah, jadi dari kiri ke kanan berarti kita mulai dari A selisih B gabungan C. Ya, maka menurut definisi kita ambil X anggota A selisih B gabungan C. Nah, lalu kita kembalikan dari sini apa yang bisa kita turunkan? Kita bisa menurunkan ini ya. A selisih B gabungan C berarti berdasarkan definisi artinya adalah X anggota A ya dan X bukan. Ya, ingat setelah tanda ini bukan anggota B gabungan C. Ini alasannya adalah karena definisi. Harusnya ditulis di sini ya, definisi gitu. Ini definisi. Oke, selanjutnya di sini X anggota A sudah tidak bisa lagi ya kita definisikan karena ini sudah definisinya seperti itu. Yang kita akan turunkan definisinya yaitu ini ya, X bukan B gabungan C. Nah, maka disinilah hukum De Morgan yang ini ya akan berlaku ya, di mana X bukan B gabungan C itu akan menurut hukum De Morgan akan setara dengan X bukan B dan X bukan C yang asalnya atau jadi dan. Bagaimana prosesnya? Seperti ini ya. Jadi ini dari langkah 2 ke 3 itu asal muasalnya adalah yang ini ya. Jadi asal muasalnya itu adalah hukum De Morgan, A gabungan B dikomplementkan, maka akan sama dengan A komplement diiriskan dengan B komplement. Atau kalau kita mau menuliskan secara detailnya, kita punya A bukan anggota B gabungan C, maka menurut definisi ini setara dengan ini ya. X anggota B gabungan C dikomplementkan. Ingat ini ya, dikomplementkan. Komplemennya di luar ya. Untuk berlaku keseluruhan untuk B gabungan C. Nah, lalu arti B gabungan C apa? Arti B gabungan C kan adalah X anggota B atau X anggota C. Masih ada komplement di luarnya ya, karena komplement. Lalu, berdasarkan hukum De Morgan, kalau kita punya ini pernyataan yang di dalamnya itu dengan atau, ya, kalau kita komplementkan, maka akan berlaku yang atau ini jadi dan, lalu yang B ini menjadi ada komplementnya. Nah, dari sini ke sini pakai De Morgan yang ini. Ya, lalu kalau X anggota B komplement, ya definisinya adalah dengan X bukan anggota B, dan X anggota C komplement berarti X bukan anggota C. Nah, jadi dari sini, dari ini X bukan, kalau kita punya X bukan B gabungan C, maka berdasarkan hukum De Morgan, dia akan berlaku ini. X bukan anggota B dan X bukan anggota C. Nah, inilah angka dari langkah 2 dan langkah 3. Ya, jadi hati-hati, yang harus hati-hati itu adalah ini ya. Ini operasi ini. Jangan sampai terkecoh karena di sininya gabungan, lalu kalian menulisnya di sininya atau, ya salah. Tapi di sininya harus dan, karena penerapan dari hukum De Morgan. Nah, disitulah De Morgannya ada. Ya. Jadinya disebut hukum teorema ini penerapannya di sini sebelumnya dari langkah 3 ke 4 ini munculnya bagaimana idenya? Munculnya adalah, Ibu tutup dulu. Nah, kita tadi awalnya dari kiri ya, dari kiri A-nya itu hanya ada 1 ya. Lalu ke kanan A-nya jadi ada 2 itu ya. Nah, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat A yang awalnya hanya 1 di sini variabelnya menjadi 2 tanpa merubah nilainya. Berarti kita harus cari teorema dasar yang setara gitu ya, membuat setara nilai yang 1, yang A saja itu sama dengan
2A. Nah, itu sudah kalian pelajari ya pada mata kuliah PDM, pada khususnya teorema dasar. Kalau kalian ingat 21 buah teorema dasar yang harus kalian hafal ya. Yaitu ini ya, kalau kita punya A itu sama saja dengan A dan A, atau kebalikannya, kalau kita punya A dan A itu sama saja dengan A saja dia sendiri. Begitu juga kalau kita punya apa kemarin A dan A dan A dan A ya, sebanyak apapun sama saja dengan A yang satu, karena dan itu menunjukkan bahwa dia bernilai benar ya, asalkan dia sama variabelnya. Jadi yang awalnya 1, X anggota A, kita berdasarkan teorema itu boleh kita munculkan X anggota A yang satu lagi. Dengan syarat dia penghubungnya adalah dan. Nah, sehingga jadi X anggota A dan X anggota A berdasarkan ini tadi, teorema dasar ini. Dan ini turun ya, X bukan anggota B dan X bukan anggota C. Nah, dari sini sudah terlihat, ya tinggal kita sesuaikan dengan bentuk ini, himpunan ini yang akan kita buktikan. Berarti jadi X anggota A, sini, dan, semuanya dan ya, di sini dan, X bukan anggota B. Udah, ini untuk yang A selisih B. Lalu dan X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, ini untuk A selisih C. Nah, kita kembalikan ke definisi. Ini adalah selisih A selisih B. Ini X-nya berarti adalah anggota A selisih C. Dan ingat, penghubungnya adalah tanda dan. Tanda dan itu dalam himpunan. Definisi himpunan berarti menunjukkan operasi irisan. Nah, sehingga berlaku ini. X anggota A selisih B diiriskan dengan A selisih C. Nah, sampai sini berarti terbukti ya bahwa kalau A selisih B gabungan C, maka A selisih B irisan A selisih C.